Dan orang Makkah sudah kasih ingat, Abdurrahman, engkau kalau hijrah, hartamu kami ambil semua. Kata Abdurrahman, agama saya lebih berharga dari harta saya. Ambillah. Ditinggalkan semua harta itu di Makkah, Pak Ibu. Pergi ke Madinah, hanya baju yang menempel di badan. Kalau orang Madinah itu hebat-hebat juga, Pak Ibu, menyambut orang Makkah ini. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ya saudaraku, saya punya rumah ini, kamarnya ada beberapa. Engkau pilih saja kamar yang kau mau, ambil. Milikmu kamar itu. Saya punya kebun tuh 1, 2, 3, 4, ambil. Kau pilih kebun yang kau suka, pilih, ambil milikmu. Saya punya istri 3, ada yang tua, ada yang muda. Kau pilih mana yang kau suka. Saya ceraikan nanti, habis idahnya kau nikahi. Ya Pak, begitu Pak. Allah. Kan begitu kata Nabi ya. Man kana hijratuhu lillah wa li rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli. Ada orang hijrah karena Allah. Allah dikasih, dapat Allah kasih itu surga. Ada orang hijrah karena wanita, dikasih wanita. Ada orang hijrah karena harta, dikasih harta. Abdurrahman bin Auf, saya hijrah karena Allah. Kalau kau ingin membantu dunia saya, tunjukkan saja jalan ke pasar. Tuh, udah, pergi dia ke pasar. Negosiasi, ambil barang orang, jualkan, ada kesepakatan. Setahun kemudian Abdurrahman bin Auf kembali jadi orang paling kaya, Pak. Besok di akhirat yang miskin dicari list harap. Aduh. Kecil malaikat, masuk lang list. Apa yang kayo? Oto tanya tu mah, rumah tanya tu mah, kos-kosan ditanya tu mah, tanah lama tanya tu. Coba bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam rangka tablik akbar atau majelis zikir atau majelis taklim dalam peringatan 1 Muharram, tahun hijrahnya Nabi beserta sahabatnya, yang selalu kita peringati di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis-majlis seperti ini itu menjadi amal yang bernilai besar di sisi Allah. Nah begini Bapak Ibu ya, ketika kita bicara hijrah, selalu kita membicarakannya di bulan Muharram. Kira-kira begitu. Setiap 1 Muharram kita peringati hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Dan ini sudah bertahun-tahun begini nih. Bahkan sudah berabad-abad. Padahal kalau Bapak Ibu baca sejarah, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah dan sahabat itu terjadinya di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi berangkat dari Makkah bersama Abu Bakar tanggal 29 Safar tahun 622 Masehi. Lalu Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar 3 malam, 3 hari untuk mengelabuhi orang-orang Makkah yang memburu beliau. Sebab kalau lari langsung ke Madinah, Pak Ibu, malam tu dapet langsung. Maka itu berjalan di padang pasir ke murah mencari orangnya, Pak Ibunya berjajak. Apa kalau berjalan di lawi di taplau tu berjajak nak kaki kat situ? Itulah di padang pasir tu, Pak. Kalau langsung lari pasti dapet. Diburu orang, rumah di kampung tu mah. Maka Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 malam, sehingga orang kafir Quraisy lah bingung, tak ada nampak jajak lah. Manyokwa, kama akan ditelusuri jajaknya, tak nampak. Itu strategi Nabi begitu. Tanggal 2 Rabiul Awal, Nabi berangkat bersama Abu Bakar dari Gua Sur menuju Madinah atau Yasrib sebelum namanya Madinah dulu. Tanggal 8 Rabiul Awal Nabi sampai di Kuba. Kuba ya.
Di Kuba itu Nabi istirahat 3 hari. Bermalam di rumah ya Kalsum bin Haddam, penduduk Kuba. Di Kuba itu Nabi membangun masjid tertua. Masjid pertama yang dibangun Nabi namanya Masjid Kuba. Dan itu masjid yang dipuji dalam Al-Quran surat At-Taubah. Masjid yang pertama dibangun atas dasar ketakwaan, itu Masjid Kuba. Itu maka Nabi dalam hadis yang sahih, setiap hari Sabtu Nabi datang ke Kuba untuk salat sunat di Masjid Kuba. Setiap hari Sabtu. Ya. Setelah tanggal 12 Nabi berangkat dari Kuba ke Madinah. Nabi sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Pertanyaannya, kenapa kita bicara hijrah di bulan Rabiul Awal, di bulan Muharram? Kenapa dari bulan Rabiul Awal? Peringatan Isra Mi'raj Rajab. Ya, karena terjadi di bulan Rajab. Nuzul Quran Ramadan, karena terjadi di bulan Ramadan. Maulid Nabi Rabiul Awal, karena terjadi di bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Tapi hijrah terjadi bulan Rabiul Awal, diperingati di bulan Muharram. Maka bisa duduk, Pak. Nah, ini sejarahnya ada. Jadi begini, kenapa kita bicara hijrah ini di bulan Muharram? Dulu ketika pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, ini wilayah Islam sudah luas nih. Sudah mencapai Afrika Utara. Sudah mencapai India, anak benua India, sampai ke Cina, daratan tuh. Dan umat Islam sudah banyak. Maka perlu kita punya tertib administrasi. Kan surat-surat menyurat itu kan dikasih tanggal, dikasih tahun. Enak. Kita belum punya tahun. Kan begitu kan? Tertanggal 12 ini tahun sekian gitu dah. Kita negara tapi tidak punya tahun. Maka mereka bermusyawarah, wahai Amirul Mukminin, kita sudah banyak negara, sudah luas, kita perlu punya kalender sendiri untuk administrasi. Cina punya kalender, India punya kalender, Mesir punya kalender, yaitu Persia punya kalender, Romawi punya kalender, semua peradaban-peradaban besar punya kalender. Islam belum. Baiklah, kita bikin kalender. Bulan yang 12 ini, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, sampai terusnya Zulhijjah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi kemudian tahunnya belum dihitung. Kapan tahun 1? Maka semua sepakat, ya setelah beberapa tawaran, ada tawarannya Nabi lahir, ditolak. Ada tahun Nabi wafat, ditolak. Ada perang Badar, ditolak. Semua sepakat menjadikan hijrahnya Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah sebagai tahun 1 dalam kalender Islam. Pertanyaannya, kenapa sahabat sepakat menjadikan hijrah sebagai tonggak sejarah Islam? Kenapa tidak yang lain-lain? Kan banyak peristiwa besar. Kenapa hijrah? Karena sahabat melihat hijrah ini peristiwa yang paling menentukan dalam Islam. Andai hijrah tidak ada, andai walaupun Allah bisa saja dengan kehendaknya, Islam sudah punah sebelum berkembang. Islam tidak akan seperti sekarang kalau tidak hijrah. Itulah kenapa kata Allah, coba baca di surah At-Taubah ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kapan mereka menang? Setelah hijrah. Tanpa hijrah mustahil kemenangan akan terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Walaupun bagi Allah bisa ya, tapi begitulah sunatullah berlaku di alam ini. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah siang malam. 13 tahun Bapak Ibu. 13 tahun Nabi berdakwah siang malam di Makkah. Hanya 100 orang kurang lebih yang masuk Islam. Itulah yang hijrah ke Ethiopia 2 gelombang. Hijrah pertama 13 orang, ada yang mengatakan 18, hijrah kedua 83 orang. Itulah umat Islam. 13 tahun berdakwah. Yang tinggal di Makkah hanya beberapa orang saja yang masih kuat. Coba bayangkan Pak, kalau 3 balik tahun berdakwah, 100 dapat itu setahun 10 orang itu. Tidak mudah berdakwah nih Pak. Tidak mudah mengajak orang ke yang baik nih Pak.
Masih mendinglah Nabi Muhammad 13 tahun dapat 100 orang. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah 80 dapatnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina am. Itu 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang malam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Siang malam berdakwah Nabi Nuh itu 950 tahun, 80 orang yang beriman. Kalau dia bagi ratu tuh Pak, kalau 1000 tahun bagi 80, itu artinya 100 tahun dapat 2. Ya enggak? Berarti 50 tahun dapat cie. Bayangkan Pak, payahnya Nabi Nuh kok berdakwah Pak. 50 tahun berdakwah seorang dapatnya, 100 tahun 2 dapatnya. Jadi apa jangan berkecil hati lo pengurus lah. Kalau pengurus ko ibu tiba lah Ustaz majak orang ke masjid ko payah bana sakete bana orang. Itu sejak Nabi Nuh lah situ Pak. Ya. Bahkan Nabi Nuh diolok-olok Pak. Apa kata umat Nabi Nuh tu? Manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna. Nuh, bah kami ka baiman. Engkau tu pengikut engkau tu orang-orang tak paguno saya. Budak-budak, orang miskin, orang tua, pengikut-pengikut nabi-nabi itu Ibu. Kalau tak budak, orang miskin, tak orang gaik-gaik. Pengikut Nabi Musa tu orang gaik-gaik Ibu. Tu maka mereka minta sayur mayur ketika dikasihkan manna dan salwa, umat Nabi Musa tu minta timun, minta kacang, minta bawang, enak. Padahal dikasih manna dan salwa daging burung dari sorga. Lalu mereka berkata lan nasbira ala ta'amin wahidin gitu ya fad'u lana rabbaka yukhrij lana min bakliha. Itu terusnya bakok mereka minta sayur apa Ibu. Umat Nabi Musa tu bakok minta sayur. Bakok ndak mau makan daging. Karena umat Nabi Musa yang beriman tu rata-rata di atas 60 tahun usianya. Kalau usia lah 60 tahun jangan banyaknya makan daging lah, banyak makan sayur. Gigi tak boleh. Pencernaan lah rusak. Kalau daging tu makan anak muda tu. Makan orang gaik, sayur je buah. Tu makanya diletakkan doa umat permintaan umat Nabi Musa itu agar diberi sayur mayur itu di ayat 61 Al-Baqarah. Coba cari. Kenapa di Al-Baqarah 61? Karena yang ikut lari sama Musa tu itu usianya 60 tahun kate. Umur 60 kau tak mau makan daging lah. Maka makan sayur lah Pak. Ya tu. Tak cocok daging lah. Itu artinya pengikut umat Nabi Musa tu orang tua-tua juga. Ya Pak. Sajak Nabi Nuh itu manaraka ittaba'aka ilahum ilal ladzina hum araziluna. Jadi kalau ada Pak Ibu ya Ustaz bakok dah mendengar ceramah nan ke masjid kau yang lapuk-lapuk saya banyak. Sajak Nabi Nuh je tu ni. Kalau dan sege-sege, dan muda-muda, dan kinclong-kinclong, tampaknya nak di masjid lo, di mall, di hall, di kafe. Enak? Coba pereso kafe-kafe itu, ada orang gaik di kafe. Gaik tampaknya di sikua masjid. Ikut pun tidak taluk berjalan ya, kok taluk berjalan payah ikut tu mah. Tidak tanago lah pensiun tu kemari lah. Tu makanya lemoni masjid kau ni gak lapuk katanya. Dan cuba cari ke mall, siapa masuk mall dan berasi-berasi ya, bon parfum. Karena mereka ke mall tu tak payah belanja lah, payah cuci mata, menjual tampang. Itu payah ke mall tu tak belanja kan Pak, payah cari orang saja tu. Makanya rancak-rancak kumpul di mall tu bon parfum. Ada yang kamar saji, ya ada Montarason, balsem, fresh care, ya enggak? Lah sajak Nabi Nuh macam tu Pak. Jadi kau payah kamar saji kau Pak dan dapet dah itu ya Montarason, balsem, fresh care, malah sui saya. Ya itu lah salemo saya sadonya itu. Dari dulu macam tu Pak Ibu. Lah sajak dulu lah tu. Ya. Tak mudah Pak Ibu ya berdakwah tu. Mengajak orang kena elok kau tak mudah lah Pak. Cayolah Pak Ibu kamu. Nabi Muhammad 3 balik tahun 100 dapatnya Pak.
Nabi Nuh 1000 tahun 80 dapatnya Pak. Memang jalan ke surga itu penuh onak dan duri. Tidak mudah. Kok dibantang organ tunggal di muka itu malantuang saya organ itu tibu orang banyak mah. Ikolah diundang ke Mas Haji, duduk di karpet, menyanda-nyanda lo lah, bisa lo munju-unju bagai AC lah, ada lo beko seneknya, tidak jadi bola. Tidak, kapaya orang buat. Ini tidak nampak demo senek, nama cuci piring nampak demo apa ibu? Kan baralah kapayanya majak orang tuh. Tampik sasanang iko sabarasi iko sanyaman ko ko organ tunggal dibantang di luar tu nyamuk banyak ala taga alu nange le dapet minum lah kaidak lah ya. Tapi ramainya ke situ. Ndak hebat Bapak Ibu tu. Yo memang ndak mudah majak orang ke jalan elok kalau padahal jalan elok ko sabananya ringannya. Mendengar ceramah yang mendengar organ mana payah Bapak Ibu. Payah mendengar organ lain, tagak, talingo, pakak. Enak. Sasak-sasak, rangi banyak. Mendengar ceramah, sasanang apa, sambil lalu-lalu ayam saja. Mati ya masuk serugo langsung. Beko sudah terjago kanku, dah lape, senek dape. Aduh. Memang betul lah majak orang. Nabi itu bana payah Pak. Sudahlah payah. Tantangannya tidak ringan bagi yang beriman tuh. Tidak mudah Pak. Orang yang awal beriman tuh tidak mudah. Jadi orang beriman tidak mudah pada masa awal tuh Pak. Itu kenapa begini Bapak Ibu. Ya, penduduk sorga itu dibagi dua. Penduduk neraka satu saja. Baca Al-Waqi'ah nanti. Penduduk neraka namanya Ashabul Masy'amah. Golongan kiri. Hanya satu kelompok. Golongan kiri. Penduduk surga dua. Ada Ashabul Maimanah. Golongan kanan. Tapi ada satu golongan lagi namanya Wasabiqunas Sabiqun. Enak. Ada satu golongan lagi Pak. Wasabiqunas Sabiqun. Kelompok yang pertama digiring ke sorga, paling dulu sampai di sorga, paling tinggi sorganya, paling mewah sorganya, paling hebat fasilitasnya. Bako babeda penduduk sorga kok. Bako ndak dicien je sama-sama golongan kanan, golongan kiri, selesai bawa leh. Ndak, ada satu kelompok namanya as-sabiqun as-sabiqun. Siapa yang as-sabiqun as-sabiqun ni? Sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Yang paling banyak masuk kelompok as-sabiqun ini mereka yang awal masuk Islam. Sedikit yang kita hari ini. Wa qalilum minal akhirin. Bakok banyak mereka yang awal masuk Islam kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Bakok ndak ko bakok kita yang kini ko seketik dapeknya. Karena pengorbanan kita untuk agama ini dengan mereka itu berbeda, Pak. Tidak sama. Tidak sama. Dan fasilitas surganya pun tidak sama. Bacalah Bapak Ibu, surga mereka itu beda tuh. Coba. Ashabul Yamin. Baca ya. Apa surga mereka ada fasilitas? Wa furushim marfu'ah. Ya nak. Mereka di sorga itu diberikan kasur-kasur yang tinggi. Jadi penduduk sorga Ashabul Yamin nanti ada spring bed yang tinggi kata Allah. Marfu'ah. Nabi sebutkan irtifa'uhu masirata khamsimi'ati am. Tinggi kasurnya itu perjalanan 500 tahun. Itu tinggi kasur tuh Pak. Di spring bed nanti tingginya Pak perjalanan 500 tahun. Ada jamaah ambo yang bertanya, Pak Ustaz, setinggi itu mana biluak kelaluk itu api hari memanjik saja ya 500 tahun. Nah, jadi ibu pikir lo cara memanjik itu, masuk dulu. Nyo tiba situ santiang surang saya bekoto. Nyo ada lift express. Itu berarti langsung. Ndak memanjik wae ko lah 50 tahun nabi hari biko kelaluk le panek manjik itu. Ndak ada panek sule. Bakok di tinggian sampai lalu apa ibu?
Bakok tinggi tampek lalu Pak. Karena begini, tampek lalu kok makin tinggi Pak, makin lama lalu. Sebab kalau tinggi tampek lalu jauh dari bising. Iko bakok rendah, padang kok bakok bising orang. Kalau ingin lalu lama, pergi ke puncak gunung. Ndak ada onda, ndak ada oto, ndak ada orang, ndak ada lalu. Lama di puncak gunung tu lalu, ndak ribut. Makin tinggi, makin jauh dari bising. Tu makok sorga pun tinggi. Fi jannatin aliyah, di sorga yang tinggi. Nah, makin tinggi tempat tidur, makin enak pemandangan dilihat tuh, makin indah pemandangan, makin bersih udara. Tu makok ditinggian sampai lalu atau pe. Tapi asabikun, coba perhatikan tempat tidurnya. Ala sururim maudunah. Mereka tempat tidurnya bukan hanya tinggi, tapi emas semua. Tampek lalunya ameh, Pak, ameh. So tinggi itu ameh, sadon. Ada jamaah yang bertanya apa? Kok ameh bakal lalu karih cuma. Enggak, di surga dua ameh lunak apa ibu? Enggak sadu ameh karih loh Pak. Di surga tu dua ameh lunak. Ameh sadonnya baca ruban tu ameh lunak cadik besok. Ya kan ambo lolo kasih tu lebih ibu. Ya dah. Cadik telah besok bentuknya Pak. Tapi begitu kata Allah, emas. Nah, beda kan? Beda. Ashabul yamin wa fakihatin kasirah. Mereka diberikan buah-buahan yang banyak. Jadi di surga itu nanti Bapak Ibu semua kita dapat buah-buahan yang banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Tidak ada musim, tidak ada halangan. Makan buah non-stop. Tarui buah kok tidak ada musim. Dan buah di surga itu kata Nabi kalkilal. Cie buah sagadang gunung. Rambutan sagadang gunung, salak sagadang gunung, ya. Lansik sagadang gunung. Tak ada ketik buah sudah Ibu. Sagadang gunung. Aduh ya jamaah bawa tanya tu Pak Ustaz, kadang-kadang tu mana apa cara makannya tu. Jadi bu pikir lo cara makan masuklah dulu. Beko si bos tu santiang saya makan beko tu. Awak di Sarugo tu makan Pak, bukan karena lapar. Lapar tidak ada lagi. Makan nikmat makan non-stop. Bahkan buah di sorga itu satu gigitnya bukan satu buah, satu gigit buah itu 70 rasa. Apel, digigit ci apel itu Ibu, satu gigit itu 70 rasanya. Nano-nano tigonya, asam, asin, manis. Iku buah di sorga 70 rasa Pak. 70 rasanya. Sagigi. Digigi celai 70 rasanya balik. Beda ya rasa tadi. Takkan bosan-bosan makan Bapak Ibu. Tak ada yang sama rasa buah di surga dulu. Jangankan buah yang sama, satu buah pun tak sama rasanya. Tak nikmat surga itu. Sagadang gunung, buah cie. Laisa fihil ajan tak baincik. Jadi salak tak baincik, rambutan tak baincik. Lansik dah bencik. Dah kok di dunia kok lansik ala ketek, inciknya kadang tipi, pai, digigi bagata bibir dia, enak. Di sorga ndak basobok buah situ loh Pak. Wa fakihatin kasira. Tapi coba lihat as-sabiqun. Bagaimana buahan untuk mereka? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dipilihkan buah-buahan terbaik untuk mereka. Disortir dulu dan rancak-rancak untuk as-sabiqun. Pemilihannya baru ashabul yamin. Beda kan? Beda Pak. Sama-sama masuk surga. Tu makuk surga ko pun tak sama tingkatnya. Innal jannata mi'atu darajah. Surga tu ada 100 tingkat kata Nabi. Jarak dari satu surga ke surga dua itu masih rata khamsi mi'ati am. Jarak perjalanan 500 tahun lagi. Ada 100 tingkat tu. A'laha Firdaus, yang paling tinggi surga Firdaus. Itulah mereka para sahabat yang awal-awal tuh masuk surga Firdaus yang disebut dengan a'zamu darajah itu. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. A'zamu darajah itu Firdaus tuh. Firdaus itu surga paling tinggi. Dekat dengan aras Allah, tak ada atas lagi itu. Kalau ibu dapat suami Firdaus, linyo tu mah. Ya dah, jadi lapian je leh. Ya dah, dan tak dapat Firdaus, jadi carilah yang ada saya. Ya dah,
Tapi kok lah meninggal suami ibu, carilah Firdaus tuh, kalau ada. Ya tahu, mudah-mudahan dapat surga paling tinggi itu, Pak. Nah, pertanyaan tadi, kenapa mereka yang awal dulu yang paling banyak di as-sabiqun dengan surga yang berbeda tadi? Karena jihad mereka, pengorbanan mereka untuk agama ini tidak bisa kita tandingi, Pak. Bacalah sejarah mereka tuh, Pak. Ya, mereka yang awal masuk Islam tuh, Pak, baca. Bilal bin Rabah tuh ketika masuk Islam, Bapak Ibu, disiksa, dicambuk, dihimpit dengan batu, ditelanjangi di padang pasir, dipaksa meninggalkan agama Islam, tapi dia berkata ahad. Tak mau dia. Sampai Abu Bakar menyelamatkan dia, dibeli, dibebaskan. Ada Abu Bakar tak membeli dia, tak menyembah, mati. Tidak mudah beragama zaman tu, Pak Ibu. Tidak mudah. Itu makanya kata Allah, jiwa dan harta taruhannya. Ada sahabat namanya Yasir dan anaknya Ammar, istrinya Sumayyah. Ketika mereka sekeluarga beriman, disiksa. Sampai istrinya ditusuk dengan tombak, mohon maaf kemaluannya, mati. Dan itulah yang syahid pertama dalam Islam. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, siapa orang pertama yang mati dalam membela agama Allah? Perempuan, namanya Sumayyah, istri dari Yasir. Baru suaminya juga dibunuh. Tidak mudah, Pak. Jadi orang beriman di awal itu tidak mudah. Itu kok cara menyelamatkan, disuruh hijrah ke Ethiopia, berjalan kaki dari Makkah ke Afrika, berjalan kaki itu, Pak. Demi menyelamatkan akidah. Tidak mudah. Dulu gini, Pak. Kan Al-Quran tidak ditulis. Kalau sekarang Bapak aman lah mau baca Quran. Ya nak, tinggal baca saja, ada tulis. Masa Nabi, enggak. Wahyu turun ada di hati Nabi. Al-Quran di dada Nabi. Sahabat kalau mau tahu Al-Quran, dengar dari Nabi. Mendengar Al-Quran dari Nabi kok enggak mudah, Pak. Jangan gampang-gampang saya menemui Nabi, nyolah diam orang beko. Ketahuan mendekati Nabi saja, nyawa tantangannya, Pak. Bagaimana ketemu Nabi sahabat di awal itu? Di tengah malam berkumpul di rumah Arkam bin Abil Arkam. Ada sahabat rumahnya di pojok kota Makkah. Di sudut kota Makkah ada orang sudah tu rumahnya le. Arkam bin Abil Arkam di sudut itu rumahnya itu. Kok di awak mungkin rumahnya kok mungkin di sudut apa nama itu, Pak, di arah Kaunan tuh. Ya. Lah Dakik Rimbo. Itu rumah Arkam. Jam 1 malam mereka berkumpul di rumah Arkam itu menunggu Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau siang, hilang nyawa langsung, Pak. Tidak mudah. Jam 1 malam mendengar ceramah Nabi. Inilah ibu-ibu apa-apa kalau dibuat ceramah di Masjid Baitul Salam jam 1 malam. Jadwal ceramah kita jam 1 malam, setelah itu tahajud. Leka tibo dah Pak Ibu dengan ceramah. Tak yakin mau tibo loh. Yakin belum? Kok katibo ya paling pengurus. Itu pun dia pengurus loh, maka nak pengurus lo tibo loh tuh. Karena ada pengurus kok itu, Pak. Ketika jadi pengurus rajin. Ya toh? Rajin tibo, dulu tibo. Tak pengurus lain, tak tibo lain. Di perantian orang pindah Mas Haji. Penyakit pengurus Mas Haji itu tuh, Pak. Enggak sih enggak lah. Nah, jadi Bapak Ibu memang tidak mudah beragama. Itu alasannya harus hijrah, solusinya nih. Kalau masih bertahan jo, tidak bisa. Islam mati sebelum berkembang di Makkah. Hijrah Nabi baru 10 tahun saja Nabi di Madinah, jazirah Arab itu Islam. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 10 tahun Bapak Ibu. Baru kemenangan datang. Kalau tidak hijrah tidak mungkin kemenangan datang. Memang begitu. Memang begitu ketetapannya. Dan ini rahasianya Bapak Ibu, ada yang menarik. Kenapa kita bicara hijrah
20 hari setelah kita berkorban. Ya enggak? Korban tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 20 hari setelah kita menyembelih hewan korban, kita diingatkan peristiwa hijrah. Apa hubungan korban dan hijrah? Bakok badakik korban jo hijrah. Korban itu artinya menyerahkan harta, nyawa, semua untuk Allah. Itu korban namanya itu. Simbolnya mendabi hewan. Korban itu menyerahkan semuanya untuk agama Allah. Itu korban. Bakoknya pengorbanan. Itu tuh. Bakok badakik jo hijrah korban ga. Bapak Ibu kalau ingin tahu siapa manusia yang paling hebat pengorbanannya untuk agama Allah, itulah mereka yang ikut hijrah bersama Nabi. Baca semua orang yang hijrah bersama Nabi, itulah mereka yang paling hebat pengorbanannya untuk Allah. Itu makanya kata Allah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jiwanya, hartanya, keluarganya semua dikorbankan untuk Allah. Untuk tegaknya agama Allah. Itulah mereka yang dalam peristiwa hijrah. Cobalah baca satu-satu sejarahnya. Siapa? Mari kita lihat. Abu Bakar. Abu Bakar itu kan yang mendampingi Nabi hijrahnya. Abu Bakar itu Bebo, itu ketika hijrah, dia dan keluarganya orang terakhir yang meninggalkan kota Makkah bersama Nabi. Orang sudah hijrah semua ke Madinah. Abu Bakar berkata pada anak-anaknya, kalian tak boleh satu pun meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi benar-benar meninggalkan Makkah. Itu kata Abu Bakar ke anak-anaknya ya. Laki perempuan sama. Tak boleh kalian meninggalkan Makkah sebelum Nabi meninggalkannya. Kurang lebih baik kok. Nyawa sedang terancam kok Pak Ibu. Tak ada keluarga yang hijrah. Tinggal di Makkah. Itu kenapa ketika Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur 3 hari, siapa yang mengantarkan makanan? Anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Nabi keluarga tidak boleh, anak lepai, isi lah mati. Siapa yang mengantarkan makanan? 3 hari di Gua Sur tu bisa mati Nabi itu. Walaupun Allah bisa saja kalau Allah mau, enggak. Tapi bisa mati sudah tulahnya. Anak Abu Bakar mengantarkan makanan itu, Muhammad bin Abi Bakar. Siapa yang menyiapkan makanan? Anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar dan Aisyah. Siapa yang menghapus jejak Nabi waktu bersembunyi itu? Sehingga jejak Nabi tak nampak Allah. Amir bin Fahira, budaknya Abu Bakar, disapu jejak Nabi. Abu Bakar mengorbankan keluarganya demi membela agama. Keluarganya dikorbankan. Abu Bakar itu Ibu tidak mau hijrah sebelum Nabi hijrah. Maka kata Nabi, ayo Abu Bakar kita hijrah. Saya boleh menemani engkau Rasulullah. Iya, bersama engkau. Senang Abu Bakar ikut Nabi. Tengah malam itu Pak, ya, di malam hari Nabi mau berangkat hijrah itu rumah Nabi sudah dikepung. Orang-orang Quraisy sudah musyawarah dan sepakat. Nabi harus dibunuh malam itu, Muhammad harus dibunuh. Bagaimana caranya? Semua suku mengutus satu pemuda. Kasih senjata. Jadi kalaulah semua suku terlibat, tidak bisa tuntut baca oleh satu orang. Semua suku mengirim utusan untuk membunuh Nabi di malam itu. Rumah Nabi dikepung rapat. Pagar betis. Dengan pedang terhunus. Tidak bisa keluar malam itu Ibu. Tidak bisa keluar. Sampai tengah malam Nabi tidak bisa keluar. Karena dijaga ketat rumah itu dengan pedang. Baca roh keluar Nabi Ibu. Bagaimana bisa Nabi keluar? Turun surat Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum la yubsirun. Itu ayat itu turun di malam rumah Nabi dikepung itu. Kami jadikan tembok di depan mereka. Kami jadikan tembok di belakang mereka. Kami tutup mata mereka hingga mereka tidak melihat apa-apa. Apa yang terjadi ketika Nabi baca ayat itu? Tidur semua orang tuh Pak. Nah, ini ayat hipnotis nih Pak Ibu. Ya. Ibu kalau doa Pak menyerengeh-nyerengeh di rumah baca tuh. Takaluk ya Pak. Misalnya apa menyerengeh-nyerengeh pada di rumah kan. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum la yubsirun. Tapi yakin bacanya Bu ya. Enggak boleh cubu-cubu loh, yakin. Takaluk apa ikut teman? Kalau ibu cubu-cubu
Pak berang-berang tu ibu baca kan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsayhum la yusra. Tambah berangnya. Woi, ndak mangku ya kalau mak ya. Ya, ibu coba-coba dak mau. Jadi ayat itu turun itu di malam rumah Nabi dikepung tuh. Tidur mereka lewat Nabi sama Abu Bakar. Lewat. Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur. Gua Sur itu apa ibu? Itu lubang tanah. Nah, kalau ibu ke haji mungkin tak boleh masuk ke situ. Ya, tak tahu kalau boleh masuk, tapi rasanya tak boleh masuk ke sana. Nengok guanya aja. Itu lubang tanah. Namanya lubang tanah apa itu? Sarang makhluk itu tuh. Ulas, pasan, kalajengking dalam itu. Abu Bakar tahu dan tak berlampu, tak bersenter, tak berlampu, tak modeko. Tarang kalau tarang modeko binatang lari pe ibu. Kalam, sabana kalam. Nah, apa yang terjadi? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tunggulah sebentar di luar. Masuk Abu Bakar ke lubang itu, memastikan lubang itu aman. Tunggu dulu, biar saya masuk. Begitu cintanya Abu Bakar ke Nabi itu, saya masuk. Kok ada ular, kok ini mati lu. Ditutup lubang-lubang ditutup. Semua lubang ditutup. Aman, ya Rasulullah, masuklah. Masuk. Di aril tengah malam awak lalati dari siang lah stres itu di kapuang murang awak. Nabi tertidurlah di lubang itu. Tertidur di paha Abu Bakar di lubang kosampi, menyandar ke Abu Bakar. Lama lalu Nabi Abu Bakar lama ngantuk matunya ibu lah tengah malam lah kantuk. Cuma Nabi Abu Bakar tak mau tidur. Dia tak mau tidur. Dia memastikan Nabi selamat. Biarlah nyondak lalu. Begitu Nabi duduk memandang, begitu Abu Bakar memandang Nabi sedang tidur, tampak lubang ciak dak batutui. Lubang nyututui ke tangan capek. Kok keluar beko sesuatu? Tutui. Kiranya lubang kau berisi, Bu. Nyo gigi tangan Abu Bakar antara ular, antara kalu, antara sepasan, nyo gigi. Nyo tahan tadi sampai titik mata kau dek menahan sakit. Batepe mata Abu Bakar bebo jatuh ke pipi Nabi. Kajuk Nabi, jago Nabi. Abu Bakar, menangis engkau? Betul ya Rasulullah. Sedih kau meninggalkan anak istrimu? Tidak ya Rasulullah. Sedih kau meninggalkan hartamu? Tidak ya Rasulullah. Sedih kau meninggalkan kampung halamanmu? Tidak ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Digigi abu, tangan abu digigi abu. Itu ya. Diambil tangan tu di Nabi, didoakan sehat. Kata Nabi, "Bako ndak engkau bangunkan saya? Kenapa engkau ndak membangunkan saya?" Kata Abu Bakar, "Saya lihat tidur engkau sangat lelap. Engkau lelah sepertinya. Saya tidak ingin mengganggu tidurmu. Biarlah tangan saya sakit." Itu cintanya Nabi ke Abu Bakar ke Nabi, Ibu. Nyawanya dikorbankannya. Ginilah, Ibu cinta tidak ke suami Ibu? Oh, kok lamonnya jauh Ibu? Ragu lah, Bo. Ibu cinta tidak ke Pak? Nak domain Jawi apa ya Pak? Caro ke Pak. Dulu ketika menikah capek Jawi ya. Ya. Dulu ketika menikah kalau jadi capek jadinya. Inilah ibu kalau cinta ke apa? Misalnya ibu lalu ya di kamar berdua kok. Apa lah bakaru lalu eko adik latih badannya. Sarang lalu bakaru apa? Ibu kebetulan lalu leh. Ibu berdua di kamarnya kok. Apa lah bakaru lalu Tiba-tiba masuk ular gadang ke kamar ibu. Masuk ular ke kamar ibu, ular gadang. Apa serang bakaru lalu apa? Ibu jago, masuk ular nampak di ibu di kamar tu. Yang ibu lakukan. Syukur-syukur lah ibu jago nampak. Dan beda ibu lari saya seorang apa lah digulung ular seorang. Ya. Syukur-syukur ibu jagoan. Dan bedo ibu lari selai dan dapat pula di gulung ular situ musurang. Ibu kalau cinta ke apa, ibu urusnya ular tu surang. Itu cinta ibu ke apa nama tu. Apa kau lalu dia kedua lah. Masuk ular gadang ke kamar ibu, ibu urusnya ular tu surang. Itu cinta ibu ke apa nama tu. Nah. Habis itu dah Abu Bakar itu. Kita gila. Tambah saya lalu Nabi cinta gaduh. Dah tu. Hebat Abu Bakar itu. Itu yang mengorbankan harta jiwanya untuk membela Nabi. Abu Bakar itu Ibu, pergi ke Madinah,
Itu semua tabungannya dibawa. Dia punya tabungan dinar emas. Semua dibawa. Kenapa semua dibawa? Dia ingin Nabi tidak terlantar di Madinah. Di Madinah bukan kampung kita. Keluarga tidak ada, rumah tidak ada. Dia ingin Nabi tidak terlantar di sana. Nah, bawa semua tabungan dia. Padahal bapaknya tinggal di Makkah, Abu Kuhafah. Bapak Abu Bakar itu namanya Abu Kuhafah. Sudah tua bangka, buta lagi. Tapi bapaknya ditinggalkannya untuk mendampingi Nabi. Hartanya pun dibawa dengan Nabi, dia tinggal untuk bapaknya yang buta itu. Sehingga bapaknya bertanya ke anaknya itu, Asma binti Abu Bakar, Asma, lagi tinggal peti dia pak kau. Indak ternyata loh, tapi kok kecet indak, berang ayah kok, kakek kok. Asma diambil lah kerekel, digulung dalam kain, dilatok ke tangan orang gaib buta kok. Lah, kok kea. Ya lain macam. Mau dibawa sado tu pak. Kenapa? Abu Bakar ingin Nabi tidak terlantar di sana. Sampai di Madinah, betul. Kata Nabi, kita bangun rumah dan masjid. Di mana kita bangun ya Rasulullah? Kata Abu Bakar dan sahabat. Lepaskan onta saya. Di mana onta saya tidur, di situ tanah. Kita bangun rumah saya dan masjid. Baik. Lepas onta Nabi. Jalan diikuti. Akhirnya onta ini tidur di tanah milik anak yatim dari suku Bani Najjar. Ya. Di sinilah kata Nabi. Tanya ini pemiliknya, mau dijual enggak tanahnya? Iya, mau dijual. Boleh. Berapa dijual? Kata pemiliknya 3.000 dinar. 3.000 dinar, Pak. Sahabat, 3.000 dinar. Abu Bakar keluarkan, bayar. Cash 3.000 dinar. Itu tanah Masjid Nabawi itu, Pak Ibu, ceritanya 3.000 dinar itu seorang Abu Bakar yang membeli tanah itu. Barang 3.000 dinar itu Ustaz, mari kita hitung. Kita rupiahkan. 1 dinar itu 10 dirham, kata guru saya begitu. 1 dinar itu 10 dirham. 1 dirham itu sekilo daging. Berapa daging sekilo? 150. Wah, hitung 100 saya mudah hitung. 100 kali 10 1 juta. 1 juta kali 3.000 3.000 juta. 3.000 juta itu berapa tuh? 3M. Itu Masjid Nabawi itu tanahnya 3 miliar, cash Abu Bakar sendiri bayar tuh Pak. Itu yang disebut dengan bi amwalihim tadi. 3 miliar cash Abu Bakar tuh. Itu makanya kata Nabi, semua orang nanti di akhirat dipanggil masuk surga dari pintu yang beragam. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, seterusnya. Tapi kata Nabi, ada orang-orang yang dipanggil namanya dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil namanya. Nabi ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, nih salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar itu apa Ibu? Orang yang namanya dipanggil dari semua pintu surga. Apa amalnya? Bapak Ibu hitung saja berapa banyak orang yang sholat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat. Itulah amal Abu Bakar. Itu makanya kata Nabi, amal pertama yang paling menyelamatkan manusia di akhirat kelak itu man bana masjidan walau kamafhasi qitatin libaidiha. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung itu seperti Abu Bakar. Semua pintu sorga memanggil namanya. Nah, itu yang kecil Pak pengurus tadi itu. Bangunan sudah boleh Pak? Nah, satu lah Pak Ibu itu. Karena semua pintu sorga akan memanggil namanya seperti Abu Bakar. Bapak Ibu yang mewakafkan keramik itu berapa banyak orang semayang di situ. Yang mau tonggak, yang ikut, itulah semua untuk kita. Itu hebatnya Pak. Berjihad dengan harta tadi. Abu Bakar itu Pak. Tak tanggung pengorbanannya Pak. Itu kenapa hijrah didekatkan dengan korban tadi. Kalau ingin tahu siapa orang yang berkorban, bacalah mereka yang hijrah. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Pak Ibu, itu sahabat yang paling kaya di Makkah. Kaya. Dia diperintahkan hijrah. Dan orang Makkah sudah kasih ingat, Abdurrahman, engkau kalau hijrah, hartamu kami ambil semua. Kata Abdurrahman, agama saya lebih berharga dari harta saya. Ambillah. Ditinggalkan semua harta itu di Makkah, Pak Ibu.
Pergi ke Madinah hanya baju yang menempel di badan. Sampai di Madinah tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada rumah. Lalu dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi. Ada orang kaya di Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad? Jadi kalau orang Madinah itu hebat-hebat juga apa ibu? Menyambut orang Makkah ini. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Ya saudaraku, saya punya rumah ini kamarnya ada beberapa. Engkau pilih saja kamar yang kau mau, ambil. Milikmu kamar itu. Saya punya kebun tuh 1, 2, 3 apa? Ambil. Kau pilih kebun yang kau suka, pilih, ambil milikmu. Saya punya istri 3, ada yang tua, ada yang muda. Kau pilih mana yang kau suka. Saya ceraikan nanti, habis idahnya kau nikahi. Ya Pak, begitu Pak. Awak kau ada pilihan itu yang tua atau yang muda tuh Pak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saudaraku, saya hijrah karena Allah bukan karena dunia. Dunia sudah saya tinggalkan. Saya karena Allah. Kan begitu kata Nabi ya. Man kana hijratuhu lillah wa li rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli. Ada orang hijrah karena Allah. Allah dikasih, dapat Allah kasih itu surga. Ada orang hijrah karena wanita, dikasih wanita. Ada orang hijrah karena harta, dikasih harta. Abdurrahman bin Auf, saya hijrah karena Allah. Kalau kau ingin membantu dunia saya, tunjukkan saja jalan ke pasar. Tuh, udah, pergi dia ke pasar. Negosiasi, ambil barang orang, jualkan, ada kesepakatan. Setahun kemudian Abdurrahman bin Auf kembali jadi orang paling kaya, Pak. Itu bukti orang kalau mencari Allah, mencari akhirat, dunia dikasih tambahan. Mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Baca nanti di surah Asy-Syura ayat 20. Siapa yang mencari akhirat, dunia ditambah sebagai bonus. Mangkana yuridu harsad dunia, kalau dia mencari dunia, nu'ti minha, sedikit dunia dikasih. Wa balahu fil akhirati min nasib, akhirat bagiannya habis. Abdurrahman bin Auf. Kaya, itu pun semua kekayaannya itu dikasihkan pula untuk Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu Pak dalam cerita, setiap sujud selalu menangis. Kenapa dia menangis setiap sujud? Ada hadis Nabi yang pernah dia dengar. Kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniya binisfi yawm wa khamsumi'ati am. Orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Orang kaya terlambat masuk surga 500 tahun dari orang miskin. Ini yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Padahal hartanya semua halal. Dan semua hartanya untuk agama Allah. Itu pun dia masih takut terlambat masuk surga. Karena nikmat tidak gratis Pak. Summalatus alunna yauma izin. Semua nikmat akan ditanya. Menjawab pertanyaan ini yang lama nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke mall, supermarket, makin banyak barang masuk keranjang, masuk gerobak, lamu tagak dikasih begitu. Cayolah kamu. Ancak ada dabi barang tu lewat sebegitu. Besok di akhirat yang miskin dicari list harap. Tidak ada. Kecil malaikat, masuk lang list. Apa yang kayo? Oto tanya tu mah, rumah tanya tu mah, kos-kosan ditanya tu mah, tanah lamu tanya tu. Coba ibu kamu. Apa ibu yang otonya Pajero lebih lambe masuk surga daripada Avanza? Cayolah kamu. Cak tukar Avanza deh Pak yang Pajero tu lebih capek. Cayolah Pak ibu kamu. Nikmat tu tidak gratis Pak. Ditanya Tuhan. Itu yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis ketika sujud. Padahal dia termasuk as-sabiqunal awwalun, 10 sahabat yang pertama dijamin paling dulu masuk surga. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, termasuk Abdurrahman bin Auf di situ Pak. Dia pun begitu masih menangis. Begitu sahabat-sahabat dulu Pak dengan agama nih Pak. Pengorbanan mereka tidak ada yang bisa menandingi Pak. Semua, baik yang muhajirin maupun yang ansar. Yang muhajirin itu Pak, sampai di Madinah tidak mencari dunia lagi. Makanya sahabat-sahabat muhajirin itu di Madinah itu miskin. Tapi mereka tidak mau minta-minta. Mereka tidur di emperan Masjid Nabawi. Itu Abu Hurairah bercerita, kami
tidak ada makanan. Kalau kami tidak ada makanan, maka kami akan memakan daun-daun di pinggir jalan kota Madinah sampai bibir kami bengkak-bengkak. Begitu orang-orang muhajirin, tidak membebani orang-orang di Madinah, Pak. Mereka bukan pemalas sampai di Madinah, tidak malas mereka. Loh, kenapa mereka miskin sampai di Madinah? Mereka sibuk mengikuti Nabi ke sana kemari, belajar dengan Nabi, tidak sempat lagi berdagang. Coba hadis-hadis. Dari siapa Bapak tahu hadis? Dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Muaz bin Jabal. Itu semuanya sahabat muhajirin yang miskin-miskin karena sibuk belajar dengan Nabi. Mereka pecinta ilmu, bukan pecinta dunia. Andai mereka pecinta dunia sampai di Madinah, tidak ada hadis kita terima hari ini, Pak. Kita terima hadis, dari mana kita tahu Nabi begini-begini? Dari Abu Hurairah. Dari mana kita tahu Nabi begini? Dari Ibnu Umar. Itu semuanya sahabat muhajirin yang miskin-miskin di Madinah. Karena pecinta ilmu itu rata-rata memang tidak kayo-kayo loh, Pak. Coba cari pecinta ilmu Buya Hamka, kayonya. Bung Hatta, kayonya. As-Safi'i, kayonya. Hambali, kayonya. Pecinta ilmu itu ada kayo loh, Pak. Tapi derajatnya tinggi. Karena kekayaan ilmu itu jarang bersatunya, Pak. Ya, kekayaan ilmu itu jarang bersatunya, Pak. Ya, tak? Itu beda kutubnya tuh, Pak. Tapi begitu sahabat tuh mengorbankan dunianya untuk agama. Wajar mereka dapat a'zamu darajatan tadi indallah. Wajar surga mereka paling tinggi. Wajar mereka asabikun. Awak ndak mandang ceramah saja payahnya minta ampun. Padahal sudah maghrib. Tadi hari-harian bagai ustaz wak lah tibu jodohnya deh. Aku zaman kini ustaz kini kok gak susah aja, Pak. Ya. Zaman dulu kan ustaz itu kan guru mencarinya. Nah, apa murid mencarinya. Maka guru-guru, ustaz-ustaz, buya-buya kan ada 3 jenis apa Ibu? Ada ustaz atau buya atau guru seperti semua. Semua itu tanang, tapi orang memang ambil ke situ. Zaman dulu betul Pak, guru-guru zaman dulu. Ini duduk sini suraunya Pak, orang datang ke surau itu sama-sama. Ya nak? Itu guru coy semua tu. Ada guru coy hujan, nyokaja kan kamari Pak, murid-murid. Kau ni murid kau menyuruh-nyuruh batuk okey. Kemudian boko coy hujan kau, kamari bakaja murid dan murid kau jadi boleh. Nak, coy hujan kau Pak. Tapi ada guruku yang paling buruk. Coy PDAM. Lancar bayi, lancarnya. Macet bayaran, pacet aja. Itu. Begitu. Kita kalau ingin surga paling tinggi itu contohlah mereka tu. Tu maka dicontohkan mereka tu oleh Allah tu. Awak Masya Allah untuk les matematik, fisika, bahasa Inggris ratusan ribu gampang. Untuk guru mengaji 15.000 sebulan, 6 bulan gaya menunggak. Keterlaluan Bapak Ibu tu. Abo dah habis pikir Pak, aduh gaji guru mengaji ko 300.000 sebulan. Maja, Bapak Ibu, guru mengaji ko itu di pundak mereka agama Allah ni. Anak-anak tu awak ambo mau dikini ko guru ambo mengaji ko. Bapak Ibu mau dikini guru mengaji ko mah. Guru mengaji ko di pundak mereka tu agama dibebankan tu. Iku le untung mati cie-cie kok Pak. Kok sekali mati sadonya wak Mas Haji kok tutup dia mah. Enggak. Siapa yang kamu bangun itu guru mengaji itu Pak. Enggak wajar 500.000 sebulan tu Pak. Dulu ketika perang Badar Bapak Ibu, 70 orang kafir ditawan. Kalian boleh bebas kata Nabi. 2 syarat bebas. 1, tebus oleh keluarga masing-masing 100 ekor onta. Bebas. 100 ekor onta ko sama 100 fanza tu Pak nilainya. Bebaslah 100 ekor onta. Atau kalau tidak ada onta penebus 100, ajarkan tulis baca Al-Quran orang Islam 10. Bebas. Mengajarkan tulis baca Al-Quran saja 100 onta, 100 afanza nilainya. Kau mengaji tiap hari mual 1.000 sebulannya. Menunggaknya 6 bulan lah. Cito-cito surga Firdaus. Kecik malaikat, kecik malaikat.
Pokoknya Bapak Ibu gak bayu bana lah berkorban untuk agama kok. Harus guru-guru mengaji kok Pak. 10 juta sebulan tak layak gitu tuh. Ya. Apa kata Nabi man ta'allamal Qur'an wastazahara wa hafiza? Siapa yang belajar Al-Qur'an atau yang mendalaminya atau yang menghafalnya, dia masuk surga. Adkhalahul jannah, yang belajar itu masuk surga. Bukan hanya dia, wa syaffa'a asrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar, dia bawa 10 keluarganya masuk surga bersama dia. Apa kurang hebat apa yang belajar Quran tuh? Siapa tuh guru mengaji itu tuh yang menyebabkan anak Bapak Ibu masuk surga dan 10 keluarganya? Bara bayarnya tuh Pak. Ambo tak paham loh Pak, baca orang berpikir Pak. Baku untuk agama kok perhitungan wak hebat. Kalau untuk cicil loto 4 juta, 3 juta taluk. Untuk guru mengaji, walaupun guru mengaji kok memang tak boleh lo minta upah lo Bapak Ibu. Memang aturnya begitu, mengajarkan Al-Qur'an itu kewajiban. Tak boleh minta upah, memang tak boleh. Sama saya ceramah ini kewajiban saya Bapak Ibu. Kalau saya tak menyampaikan ayat Allah yang saya tahu ini, saya dikekang di api neraka besok. Saya tak boleh minta upah, tak boleh. Ustaz kan kau dah giamplok di pengurus itu dah upah namanya itu, sedekah ibu apa nama itu mak? Kan sedekah tu Pak. Dan upah tu kan profesional. Apa pengurus telepon nama Pak Ustaz. Bisa bagi ceramah di Masjid Betul Salam Ustaz, apa tahun baru. Oh, insyaallah Pak, bila tu caranya? Ya hari Senin lah tanggal sekian. Oh cocok jadual Pak. Oh lah Pak, insyaallah lah. Insyaallah jadi Pak. Bara tu Ustaz. Tergantung hadis tu Pak. Kalau sahih sekian, kalau dhaif sekian, ada jatuh Pak. Hendak Pak, sedunang saya datang. Ya tu. Lalu nanti kalau saya pulang, Pak Ustaz, ini dari jamaah. Sedekah bebas. Mau 50.000, 10.000, 100.000, 2 juta, 20 juta, terserahnya. Ya dah, mau sedekah mah. Sedekah kan ada batinnya lah. Kan tak pernah membuka lah Pak. Ustaz, makasih itu membuka. Pak Ambo joto kemari kau Pak. Kau dah cukup dah beli minyak. Tak pernah Pak. Tak pernah lah Pak. Minta upah tak boleh. Karena Nabi larang. La as'alukum min ajrin. In ajriya illa ala Allah. Tak boleh minta upah mengajarkan Al-Quran. Tapi walaupun kami tak minta upah, guru mengaji tak minta upah, ibu pikirkan mereka. Nabi saja 100 ekor onta nilai mengajarkan itu. Kalau pergi buka cito-cito surga Firdaus, surga paling tinggi, asabikun, berkorbanlah untuk agama. Itu syaratnya itu. Itu makanya kita bicara hijrah setelah bicara korban, setelah melaksanakan ibadah korban. Supaya kita mengingat kembali orang-orang yang paling hebat pengorbannya untuk agama Allah. Hal lewat 10 minit kira buah. Itulah dulu Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada ibu pertanyaan? Enggak ya? Lah, enggak ada lah. Ya. Lapas. Ya. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.